lagi dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast Laboratorium Akuntansi FEB UM bersama saya Ivan Febia dari program studi S1 Akuntansi angkatan 2021. Nah, jadi teman-teman, di sini podcast Lab Akuntansi sudah memasuki episode 4. Sebelumnya kita membahas terkait PMM, tapi saat ini kita akan membahas terkait dengan beasiswa Bank Indonesia. Nah, oke, bisa kita sambut narasumbernya. Oke. Halo Kak. Halo. Oke, bisa perkenalan Kak sama kesibukannya saat ini apa? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rida Turfatiatus Zahra, biasa dipanggil Rida. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Aku dari jurusan S1 Akuntansi. Kalau sekarang sibuk apa ya? Sibuk magang. Itu aja sih. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Farah Fadila dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi angkatan 2020. Kesibukan sekarang asistensi mengajar di salah satu SMA. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Ferry Chandra. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi dan kesibukan saya adalah asistensi mengajar. Terima kasih. Oke, baik. Teman-teman semuanya yang di rumah pasti sudah pengen tahu ya terkait beasiswa Bank Indonesia itu seperti apa. Jadi mungkin bisa kita mulai pertanyaannya Kak. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara detail ya Kak terkait beasiswa Bank Indonesia itu seperti apa? Oke, aku dulu ya. Iya. Oke, jadi beasiswa Bank Indonesia itu adalah beasiswa yang emang pastinya dikeluarkan oleh Bank Indonesia ya. Dan bagi penerima beasiswa Bank Indonesia itu ada sebutannya, yaitu adalah Genbier atau yang biasa kita sebut adalah Genbi. Nah, Genbi sendiri itu adalah komunitas yang isinya adalah orang-orang penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan dalam komunitas tersebut pastinya para penerima beasiswa Bank Indonesia itu nanti akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan kegiatan BI, yaitu dengan memberikan informasi tentang rupiah salah satunya dan lain sebagainya. Mungkin ada tambahan? Oke, mungkin aku nambahin sedikit terkait Genbi, singkatannya itu apa ya Kak? Jadi Genbi itu bukan generasi Bank Indonesia karena orang-orang pada salah kaprah menganggapnya itu Bank Indonesia, padahal Genbi adalah generasi baru Indonesia gitu. Oke Kak, sebelumnya ini sudah pernah mendaftar beasiswa ini atau baru pertama kali Kak? Mungkin dari Kak Rida? Kalau aku pribadi baru pertama kali ini daftar di beasiswa Bank Indonesia dan alhamdulillahnya dapat lolos. Tapi kalau mungkin teman-teman yang lain, Oke, kalau aku sebenarnya udah coba 2 kali pas tahun sebelumnya, tapi belum beruntung, baru lolos sampai tahap wawancara. Dan di tahun ini aku coba lagi, alhamdulillah lolos. Oke. Ya, jadi aku alhamdulillah sudah menerima 2 kali. Jadi di tahun sama, pas di tahunnya Farah itu saya alhamdulillah keterima beasiswa Bank Indonesia. Dan tahun ini alhamdulillah saya juga terima di beasiswa Bank Indonesia. Keren banget sih. Oke Kak, kan sekarang kan juga banyak yang buka beasiswa ya, seperti yang Jarum, terus apalagi itu kayak banyak sekali. Terus apa sih yang membedakan antara beasiswa ini sama beasiswa yang lainnya? Oke, mungkin aku jawab dulu ya. Mungkin kalau pembedanya beasiswa Bank Indonesia dengan beasiswa lainnya seperti Jarum, terus dan lain sebagainya itu mungkin kalau di Bank Indonesia beasiswa Bank Indonesia itu lebih ke arah kegiatan-kegiatannya. Jadi kalau kegiatan-kegiatan dari beasiswa Bank Indonesia itu lebih ke kita mengikuti program kerja yang sudah diadakan oleh dari Bank Indonesia sendiri. Jadi kayak kita tuh sebagai penerima itu kayak juga mengikuti mengikuti perkembangan dari Bank Indonesia sama juga sebagai frontliner dari Bank Indonesia. Jadi kita nanti akan memberikan kontribusinya itu sebagai memberi informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Bank Indonesia. Itu sih menurutku. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Mungkin kalau ini informasi tambahan aja, kalau misal Bank Indonesia ini
hanya beberapa univ yang bisa mengikuti. Salah satunya kalau di Malang ini ada Universitas Negeri Malang, UM kita, kemudian ada Brawijaya, ada UIN Ibrahim Malang, Iya, UIN. kemudian yang terakhir Universitas Nurul Jadi. Iya, itu di Probolinggo. Jadi cuma ada 4 universitas yang memang mahasiswanya bisa mendaftar BI. Oke Kak, tadi kan juga menyinggung terkait Gen B ya. Jadi kalau misalkan udah lolos kan pasti masuk yang Gen B kan. Itu wajib atau gimana sih Kak? Kalau misalkan saya keterima nih, terus tapi saya nggak mau masuk yang komunitasnya, itu gimana? Oke, mungkin aku izin jawab ya. Kalau itu kan kita sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia harus ada kontribusinya untuk Bank Indonesia. Dan salah satu kontribusinya itu yaitu dengan mengikuti organisasi atau komunitas GNB ini. Jadi ketika kita waktu misi berkas pendaftaran itu sudah ditanyakan apakah bersedia untuk menjadi bagian dari komunitas GNB ini atau enggak. Jadi kalau seumpama Kak Ivani pengen daftar beasiswa BI, berarti juga harus mampu berkontribusi di GNB-nya. Oke, ini terkait yang sih tahapan-tahapannya. Kan yang saya tahu kan ada kayak administrasi terus sama wawancara. Nah, apalagi sih Kak tahapan-tahapannya selain itu? Oke, mungkin aku ingin menjawab. Untuk tahapannya sendiri itu ada 2. Jadi tahapan administrasi di mana kita melengkapi berkas seperti mulai dari CV, kemudian SKTM dan lain sebagainya itu dikumpulkan secara online, tapi ada juga yang secara offline. Itu harus dikumpulkan di rektorat. Kemarin itu di lantai 2 bidang kemahasiswaan. Dan itu kemarin memang banyak peminatnya, paling banyak dari EEB. Saya aja itu udah nomor 150 kalau nggak salah. Jadi memang peminatnya cukup banyak. Kemudian ditunggu selang berapa minggu ya, itu ada pengumuman lolos administrasi itu diambil sebanyak 85. Kemudian masuklah ke tahap wawancara. Wawancara itu kebetulan tahun ini offline di Bank Indonesia Malang itu depan tahun-tahun. Oh iya. Offline dibagi beberapa tim, kemudian kita wawancara lah di situ dari 85 diambil jadi 75. Oh. Ini wajib kayak bikin kayak motivation letter atau gimana Kak? Ya pasti. Iya, Oh. pasti diwajibkan untuk berbagi. Kemudian kan tadi juga wawancara ya. Itu apa sih tips untuk wawancara? Oke, saya izin jawab ya. Jadi sebenarnya kalau tips wawancara, persiapkan berkas-berkas yang sudah kalian kumpulkan sebelumnya. Jadi kan tadi udah dijelasin kalau tahapannya di B itu kan ada tahap administrasi sama wawancara. Nah, jadi pas wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan itu akan seputar dari berkas yang kalian kumpulkan. Itu sih. Terus nanti ya jelas ya, karena kita mendaftar sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, yang harus kalian ketahui adalah seputar dari Bank Indonesia. Itu penting banget. Aja sih. Aku juga mau nambahin. Oke. Untuk wawancara, aku rasa yang pertama kali harus dipersiapkan itu adalah mannernya kita. Gimana attitude-nya kita waktu diwawancara, sikap tenang kita gimana kita bisa menguasai lingkungan dan diri kita sendiri waktu diwawancara, pasti bisa menambah nilai plus di mata pewawancaranya. Iya, dimulai dari jawab pertanyaannya yang gugup. Terus mungkin kalau misal si pewawancaranya bertanya, kita bisa jawab, oh baik, terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Terus itu merupakan bisa, jadi orang lain bisa melihat sikap kita gitu. Oh iya, sama satu lagi, yang paling penting juga waktu wawancara tuh bisa spare time untuk datang sebelum waktu wawancaranya datang, minimal 15-30 menit lah sebelum kita diwawancara. Jadi kita udah siap waktu dipanggil, nggak ada namanya nunggu-nungguan atau malah harus calling di WA tuh. Gak ada, itu udah jadi nilai plus juga buat kita kalau kita bisa manajemen waktu dengan baik juga. Ini Kak, terkait yang administrasi ya. Tadi kan seksinya kan yang pertama administrasi. Jadi kan dari banyaknya pendaftar, kan nanti yang diterima berapa? 80 ya? Ya diterima 75. Ya, yang diterima 75. Nah, ada nggak sih Kak misalkan kayak dokumen yang wajib disertakan waktu pendaftaran itu seperti apa? Oke, saya izin jawab. Jadi kalau dokumen sebenarnya tidak ada ya. Apapun nanti yang sudah dijelaskan ketika sosialisasi beasiswa Bank Indonesia, itu nanti
sifatnya emang wajib. Cuman kemarin saat sosialisasi ada satu dokumen yang memang itu sifatnya opsional, yaitu SKTN. Ya, jadi selain dari itu semua dokumen atau berkas itu wajib untuk disertakan saat seleksi administrasi. Oke. Kemudian ada CV, Kak. Nah, pasti ada yang bingung antara CV yang ATS sama yang kreatif. Nah, itu yang dilampirkan itu yang apa, Kak? Sebaiknya. Dari Karida lampirnya apa nih? Kalau dari aku pribadi kemarin ATS juga, karena emang rekomendasi dari teman-teman, dengar dari teman-teman yang udah dapat beasiswa entah BI atau yang lain itu kebanyakan melampirkan CV-nya CV ATS juga. Sama aku juga CV ATS. Sebenarnya nggak ada ketentuan harus CV ATS, tapi diutamakan dari kitanya itu bisa memberikan yang bagus kan. Sedangkan ini kita referensinya yang bagus tuh ya ATS, berarti semaksimal kita hasilnya ATS. Oke, Kak. Bagaimana sih, Kak, perasaannya waktu diterima? Mungkin Kak Rida dulu. Kak Dida? Perasaannya happy, alhamdulillah, bersyukur, sujud syukur alhamdulillah bisa dapat beasiswa ini. Dari orang rumah sebenarnya juga aku tipe orang yang nggak pernah ngasih apa yang pengen aku lakukan sebelum itu udah ada hasilnya gitu. Jadi aku baru ngasih tahu kalau aku keterima BI itu waktu aku keterima. Jadi aku nggak ngomong kalau aku daftar gitu loh. Karena aku takut mengecewakan orang tua kan. Jadi orang tua pasti kaget pertamanya, kok tiba-tiba dapat duit ini kan rekening, pasti orang tua juga pegang akun bukan. Jadi tahu ada uang 9 juta, takutnya aku ngepet atau ngapain kan. Di situ alhamdulillah orang tua juga support dan bersyukur juga. Tumpengan, Kak? Enggak. Tunggu aja ya. Kak Farah? Aku ya pasti bersyukur sih, karena aku kan yang memang tahun lalu pernah mencoba cuma gagal kan. Jadi memang di tahun ini sebenarnya takut tapi lebih pasrah aja sih. Jadi mungkin kalau buat kalian yang mau daftar beasiswa, bener-bener dipasrahin, jangan sampai kita di awal daftar kita udah punya planning, oke nanti kalau dapat uang mau gini mau gitu dan lain sebagainya. Itu membuat kita kayak sudah memiliki harapan tinggi, tiba-tiba pas gagal itu bener-bener oh gini ya sakit ya. Makanya pas yang kedua ini aku lebih pasrah aja sih, lebih mencoba lagi. Kalau misalnya memang sudah rezekinya kan bakal lolos gitu ya. Ya pastinya ya seneng sih. Aku sampai ada juga, aku gak bilang ke orang tua aku sama sekali. Jadi pas ketahuan lolos ya orang tua aku sedikit bingung sih, cuma ya bersyukur ini. Bersyukur. Kak Ferry? Iya, kalau aku tadi udah bersyukur, kalau aku bersyukur banget. Karena ya aku alhamdulillah udah diberi dua kali kesempatan untuk beasiswa Bank Indonesia ini. Terus sebenarnya sama aku dengan Kak Rida, Kak Farah, jadi aku untuk pendaftaran beasiswa Bank Indonesia itu aku gak bilang sama orang tua. Jadi aku bilangnya next kalau udah lolos gitu. Dan sampai sekarang pun setelah lolos aku masih belum bilang ke orang tua kalau aku lolos beasiswa Bank Indonesia. Tapi aku pas saat pendaftaran itu sempat bilang kalau sebelum wawancara minta doa dulu ke orang tua biar nanti wawancaranya lancar. Namun untuk pengumuman lolosnya ini masih belum aku omongin ke orang tua. Rencananya sih nanti pas pulang baru aku omongin ke orang tua. Oh, Surprise. Oke, ini aku mau tanya khusus untuk Kak Ferry. Nah, terkait yang kegiatannya jadi Genbi itu apa aja, Kak? Setelah diterima, kayak misalkan ada kayak seminar atau apa, itu gimana? Iya, jadi kegiatan Genbi itu sebenarnya banyak banget. Bahkan bisa 1 bulan itu bisa 8 kegiatan, 10 kegiatan dan banyak banget. Nah, tapi kalau kegiatan Genbi itu lebih ke arah kayak webinar-webinar Bank Indonesia. Mungkin contohnya webinar rapat deputi per triwulan atau per semester. Itu nanti pasti akan ada webinarnya, dan nanti setiap Genbi bukan dari Genbi Malang saja ya, tapi Genbi seluruh Indonesia itu nanti akan disuruh mengikuti kegiatan yang ada di Bank Indonesia. Terus kalau kegiatan-kegiatan lainnya itu ada kayak yang kemarin itu ada Cinta Bangga Paham Rupiah. Itu nanti para penerima beasiswa atau Genbiers ya istilahnya, itu nanti membantu sosialisasi mengenai bagaimana masyarakat itu bisa cinta bangga paham rupiah gitu. Terus ada lagi kegiatan-kegiatan
yang di luar dari kegiatan apa namanya Bank Indonesia ya, yaitu kayak latihan kepemimpinan itu ada nanti di Genbi. Itu nanti akan ada mungkin di bulan tepatnya kurang pasti ya, tapi kalau yang tahun lalu sekitar September itu nanti akan ada itu kegiatan latihan keterampilan dan kepemimpinan itu. Jadi juga kayak lumayan banyak Kak ya kegiatannya. Banyak. Dan seru-seru juga. Kemarin sempat terakhir bagi anggota baru udah pernah ikut terus gathering dan seru, nggak serius-serius banget, malah happy banget ya kemarin waktu terus gathering. Iya. Dan surprise-nya itu Dan pasti berbobot. Oh. Oh iya, kita kan kemarin ada kegiatan yang baru kita laksanain itu Semarak. Oh iya. Yang kemarin ini, itu juga ada. Rupiah. Iya, itu ada itu. Jadi banyak kegiatan. oh iya kan biasanya di Genbi itu ada delegasi ya Kak katanya. Yes, betul, delegasi. Jadi kita di Genbi itu ada yang namanya kalau Genbi itu pasti sebagai peserta dari kegiatan BI ya, tapi di lain dari peserta itu kita bisa jadi delegasi, bisa jadi peserta yang bisa ikut offline, bisa langsung di kegiatan langsungnya, karena basicnya di kegiatan Genbi ini karena banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita ikuti secara online ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita ada open delegasi, siapapun itu nanti dari Genbi yang ikut delegasi bisa datang secara langsung di kegiatan BI itu tadi. Itu asiknya di Genbi. Mungkin delegasi itu bisa diartikan juga seperti panitia. Panitia. Jalannya acara secara offline, walaupun memang acara itu online, ada online juga gitu. Oke. Terus ini Kak, terkait feedback dari BI ke award itu apa saja? Kayak misalkan uang pembinaan terus apa aja? Coba dulu ya. Siapa dulu? Kak Rida? Kalau dari BI-nya selain finansial ya, secara finansial dari dana pendidikan, ya itu tadi pelatihan-pelatihan kepemimpinan, nanti kepemimpinan dalam kita nanti kan sebagai Genbi itu diutamakan bisa menjadi leader di masa depan kan, leader future kan. Berarti di sini kita juga dapat ilmu tentang gimana caranya kita memanage sebuah organisasi, memanage sebuah banyak orang dalam sebuah organisasi, dan itu sebuah nilai plus dan sebuah pengalaman baru loh buat aku. Kita mau nambahin sih, selain ada uang dan lain sebagainya, kita bisa dapat relasi, itu paling penting karena kan ini campuran dari 4 univ ya. Dan itu benar-benar kayak kita punya sudut pandang yang berbeda dan disatukan gitu ya. Jadi kayak mungkin asik aja sih relasinya. Tadi finansial sudah, relasi sudah, mungkin kalau pelatihan sudah, mungkin kalau aku sih sebenarnya udah dijelasin semua ya feedback yang udah kita dapatkan sebagai award di Bank Indonesia. Mungkin kalau aku sih lebih ke kegiatan-kegiatan yang emang itu benefitnya banyak banget. Iya, jadi banyak banget kegiatan-kegiatan dari Bank Indonesia tuh benefitnya ke aku pribadi, apalagi aku yang sebagai mahasiswa dari ekonomi itu, iya itu sangat bermanfaat banget kegiatannya. Kalau misalkan kita nggak mengikuti kegiatannya, kayak di tengah-tengah kita mundur, itu bisa dicabut nggak sih beasiswanya atau gimana? Bisa ya. Bisa. Jadi Itu ada kemungkinan untuk dicabut sih. Ya. Jadi sistemnya kalau di Genbi itu pasti ada absensi, ada presensi. Jadi setiap acara itu di-share sama mungkin dari mentor dan Iya. cuttingnya gitu Iya. ya. Nah, aku mau nambahin dikit ya. Jadi di Genbi ini sebenarnya ya bentuknya komunitas, tapi dalam komunitas tersebut emang ada strukturnya. Jadi ada ketuanya, ada sekretaris, bendara, dan kepala dari divisi-divisi lainnya. Nah, nanti tugasnya mereka itu ya ini ngingetin dan istilahnya apa sih, mengajak teman-teman anggota lainnya itu biar ayo ikut kegiatan Genbi biar gak telat, karena ya feedback yang harus kita kasihkan ke BI ya itu kita harus semangat dan aktif dalam mengikuti kegiatan Genbi itu tadi. Mungkin contohnya semisal postingan kalau postingan di Instagram terkait seputar Bank Indonesia itu kita juga harus report Wajib. atau share. Oh. Jadi kan memang tujuannya ya agar informasi itu lebih menyeluruh kan. Apalagi kita mahasiswa, pasti kan kita followersnya banyak, teman-teman kita banyak gitu kan. Kemudian ada lagi juga. Enggak, Rida? Ada juga. Apa ya? Udah sih kayaknya itu. Udah full pada teman.
Iya. Oke. Kemudian terkait ini Kak, tips buat kita misalkan mau daftar, kayak misalkan maba, kan kayak masih ngawang kan, misalkan kayak administrasinya seperti apa, terus sampai wawancara itu seperti apa. Apa sih Kak tipsnya? Buat mempersiapkan. Yang pertama pastinya semua yang ada di list administrasi dipenuhi sebisa mungkin, walaupun itu opsional. Kalau bisa itu disertakan, karena kalaupun opsional kemungkinan bisa menjadi nilai tambah gitu kan. Itu harus dilengkapi semua. Kemudian kalau bisa prepare-nya dari jauh hari. Iya. Pada saat sudah sounding beasiswa ini kita langsung auto, jangan nunggu masih lama nih 2 minggu lagi atau gimana. Kalau bisa persiapkan, karena kan itu ada motivation letter, ada CV yang memang harus dibuat, membutuhkan waktu kan gitu. Oke, kemudian penuhi semua syaratnya. Yang kedua, kalau dari aku kita pasrah sih, maksudnya nggak terlalu yang memburu-buru banget, nggak terlalu yang berambisi banget. Niatnya ya untuk mencoba dan untuk meringankan beban orang tua, udah gitu aja, sambil doa. Terus ya udah kita serahkan sama yang di atas. Doa penting nggak ya? Penting banget. Iya, aku mau nambahin dulu. Jadi sebelum kita masuk ke seleksi administrasi ya, yang harus kalian ketahui bagi calon pendaftar beasiswa Bank Indonesia adalah syarat-syarat dari pendaftarnya dulu. Jadi nanti di sosialisasi itu pasti akan ada penjelasannya, kriteria pendaftar dari Bank Indonesia. Nah, salah satu yang harus kalian ketahui itu adalah prodi prioritas. Jadi nanti tidak semua prodi itu bisa daftar Bank Indonesia, beasiswa Bank Indonesia. Jadi akan ada beberapa prodi-prodi yang bisa daftar di beasiswa Bank Indonesia. Jadi kalau memang kalian masuk di prodi prioritas, saranku silahkan daftar, karena kita nggak tahu rezeki itu nggak akan tahu kalau kita nggak mencoba. Betul. Ya. Aku sempet ingat kata Kartini dulu sempat bilang ke aku kalau kamu pengen lolos itu harus punya yang namanya unique point selling. Jadi kita harus punya branding untuk diri kita sendiri, apa yang membedakan kita Keunikan. dengan orang lain, entah itu dari prestasi atau dari pengalaman kita di sebelum-sebelumnya. Terus juga perhatikan timeline sih, timeline pendaftaran beasiswa B itu biasanya mepet. Terus juga kalau ada info juga mendadak, seperti itu, mendadak dari pendidik. Ya, itu ciri khasnya Gen B. Ciri khas. Gak mendadak, gak Gen B itu. Oh. Jadi Itu ciri khasnya Gen B. stand by dan stay tune di akun BI. Oke Kak, kemudian kalau misalkan yang daftar nanti kayak nggak punya pengalaman baik organisasi maupun yang kayak volunteer lainnya. Nah, itu gimana Kak? Apakah masih punya kesempatan yang sama buat yang nggak punya pengalaman sama yang punya pengalaman organisasi full itu gimana? Menurut Kakak, Kak? Oh, oke, menurut aku ya. Iya. Jadi sebenarnya antara pendaftar yang memiliki pengalaman entah di organisasi atau sebagainya ya sama yang tidak, sebenarnya kalau menurutku pasti beda. Pasti beda karena nanti kan di berkas itu ada yang namanya form A1 ya. Form A1 nanti itu isinya identitas, kemudian nanti seperti potensi diri, pengalaman. Nah, itu nanti kan akan disebutin. Terus ya pasti kalau menurutku pasti akan ada pembeda, tapi jangan dijadikan patokan apakah nanti itu sebagai syarat kelolosan sebagai beasiswa BI, enggak. Yang penting kalau menurutku dicoba dulu aja, karena kita nggak tahu penilaian dari beasiswa dari Bank Indonesia-nya seperti apa. Tapi yang jelas kalau memang ada kesempatan buat daftar beasiswa Bank Indonesia, silahkan daftar aja gitu. Jangan mikirin aku nggak punya pengalaman, terus apakah nanti ini lolos atau nggak usah, itu nanti belakangan aja. Yang jelas kalau kalian sudah ada kesempatan buat daftar, silahkan daftarin aja. Ya syukur-syukur kalau kita nggak ada pengalaman tapi lolos, itu ya rezeki. Tapi emang yang sekarang di tahun ini juga ada yang teman-teman yang memang backgroundnya sama sekali nggak ikut di organisasi dan sebagainya, itu ada. Jadi jangan khawatir, kalau memang ada kesempatan buat daftar beasiswa Bank Indonesia, ya silahkan daftarin aja. Oke. Ya, setuju sama kata Kak Ferry tadi. Kita jangan fokus sama apa yang kita tuh nggak punya. Kita harus fokus pada apa yang bisa kita usahakan, bisa kita perbaiki. Contohnya, seumpama kita kurang di pengalaman, kita bisa perbaiki tadi manner. Soalnya waktu diwawancara, ketika kita mau wawancara, contohnya ada orang yang diwawancara tuh
enak, terus senyum, ceria itu kan juga pasti udah jadi nilai plus. Iya. Jadi itu bisa menutupi kekurangan kita di kurang pengalamannya. Gitu. Karena kalau aku harus menambahkan juga, karena penilaiannya kan nggak cuma pengalaman ya, ada juga nilai. Nah itu, jadi mungkin bisa dipertimbangkan, mungkin bisa dipertimbangkan lagi, jangan sampai kita pesimis karena kurang pengalaman doang. Iya betul. Jadi bukan hanya patokannya bukan pengalaman, tapi masih ada faktor-faktor lain yang harus dinilai gitu. Jadi jangan hanya berfokus di satu itu aja. Oke Kak. Terus ini tips motivation letter yang bagus itu seperti apa? Kak Rida mungkin? Kak Rida? Tips motivation letter, sejujur-jujurnya sih kalau aku buat motivation letter tuh sejujurnya gimana aku bisa menghubungkan antara apa yang aku tempuh sekarang dengan prospek kerja aku di masa depan. Kalau aku kemarin gitu. Kalau aku sendiri mungkin hampir sama, cuma aku itu ditambahkan di paragraf awalnya semacam kalimat pembuka di mana kalimat seperti apa sih harapan kita bagi Indonesia gitu. Jadi kita akan menjadi generasi apa? Nah, nanti barulah masuk saya Farah Fadila gitu. Perkenalan pastinya ada, disebutkan identitasnya, kemudian apa yang sedang aku lakukan sekarang ini, dilanjutkan mungkin branding terkait kemampuan kita apa yang sekarang kita punya, lalu di paragraf berikutnya bisa dimasukkan rencana kita di masa depan mau ngapain. Itu kalau dari aku. Oke, kalau dari aku sebenarnya nggak jauh berbeda sama Kak Rida sama Kak Farah ya. Jadi intinya ya identitas kita, perkenalkan diri terlebih dahulu, terus harapannya nanti kalau menerima beasiswa Bank Indonesia mau diapakan, mau kita akan kontribusi seperti apa, kemudian kesibukan kita saat ini ngapain aja, terus dan ya itu saja sih mungkin yang harus diisi di motivation letternya. Kalau syarat kemarin itu motivation letter 2 lembar. 2 lembar? Ya, 2 lembar. Dan itu pasti dibaca oleh Dibaca. Karena pas wawancara itu ada beberapa pertanyaan yang menurut aku diambil dari motivation letter itu, dipertanyakan gitu. Oke Kak, sebagai penutup mungkin dikasih Kak, motivasi buat yang mau daftar atau yang kemarin gagal. Silakan Kak. Siapa dulu? Kak Ferry dulu wes. Oh, Kak Ferry. Oke, aku dulu. Cek gitu ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, kalau kalian memiliki kesempatan, silahkan manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan kalian mikir ke belakang dulu nanti apakah aku lolos atau tidak. No, yang jelas kalau memang ada pintu yang terbuka, silahkan masuk aja gitu. Karena kita nggak tahu rezeki itu di pintu yang mana kan kita nggak tahu kalau kita nggak mencoba. Terus bagi teman-teman yang ingin daftar itu jangan takut ya, jangan takut dan pesimis intinya sama kemampuan yang ada dalam diri kita. Karena kalau kita udah pesimis dulu ya kita pasti kedepannya akan nggak maksimal lah dengan usaha kita yang untuk melakukan pendaftaran itu tadi. Dan percaya diri itu paling penting, pede ininya. Entah nanti teman-temanmu yang emang ibaratnya lebih di atas kalian itu udahlah, gak usah pikirin itu, yang penting percaya sama kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing. Karena kalau kita udah merasa gak percaya diri terus itu dampaknya akan ke usaha kita pasti gak maksimal. Itu sih. Berarti intinya PD Kak ya? Yes, PD. Oke. Kak Farah? Oke, kalau dari aku sebagai yang pernah gagal juga ya, mungkin jangan yang jadiin itu acuan, jangan langsung nyerah gitu aja, dan jangan terlalu overthinking. Kadang kan kita kalau udah gagal ya udah kita akan berpacuan tahun lalu aja aku nggak lolos gitu kan. Itu mungkin dibuang aja kalau misalnya ada overthinkingnya. Kemudian mungkin evaluasi diri sih menurutku. Kalau misalnya memang ada teman-teman yang mencoba beasiswa lain ya, bukan cuma BI doang terus gagal, mungkin kalian bisa evaluasi diri kira-kira apa yang kurang. Nah, itu bisa dimaksimalkan selagi mencari-cari info beasiswa gitu. Udah sih kalau dari aku. Rida? Aku punya moto hidupku tuh lebih baik aku menyesal, lebih baik aku mencoba dan gagal daripada aku menyesal karena tidak pernah mencoba. Karena kita nggak pernah tahu gimana rasanya kalau kita nggak pernah
coba. Jadi kalau emang ada kesempatan dan kesempatannya terbuka untuk semua orang, kenapa nggak kita coba ya? Harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Oke, jadi teman-teman bisa catat ya informasi tadi, soalnya juga sangat bermanfaat yang disampaikan tadi. Oke, baik, mungkin sekian dari podcast pada hari ini. Terima kasih banget buat Kak Ferry, Kak Farah, sama Kak Rida sudah join di studio podcast kita yang baru ini. Jadi teman-teman yang mungkin masih belum tahu terkait beasiswa GNB ini, Bank Indonesia, itu bisa cek kemana Kak? Instagramnya Kak Ferry, GNB Malang. Iya, GNB Malang, kemudian ada di Bank Indonesia Malang. Itu nanti akan ada beberapa informasi ya yang udah di-share di IG BDI. Biasanya di BDI Malang ya untuk beasiswa Bank Indonesia. Dan mungkin kalau buat teman-teman yang masih mau stay tune terkait info beasiswanya ya itu biasanya di awal tahun sekitar bulan kemarin Februari ya. Iya, Februari. Jadi di awal tahun itu emang lagi gencar-gencarnya beasiswa buka sih menurutku, karena selain BI ini juga ada Jarum yang sedang membuka. Oh, buka. Oke. Baik, sekian dari podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.